Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Triyanti dengan NIM A025033. Di sini saya akan mempresentasikan Ukom Ekonomi Perdagangan guna memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Willy Sutanto SSI, MA, SSE, MT, dan Bapak Deki Ari Irwanto STMT. Yang pertama yaitu kelangkaan atau biaya opportunity. Kelangkaan terjadi karena sumber daya seperti tempurung kelapa, serbuk kayu, dan biomasa bersifat terbatas dan memerlukan waktu untuk pulih. Meskipun ketersediaan di Indonesia relatif melimpah, tapi jumlahnya itu tetap tak terbatas dibandingkan kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Produsen tuh harus memilih apakah biomasa ini bisa dijual dalam bentuk mentah dengan nilai ekonomi lebih rendah atau diolah menjadi briket arang yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi. Saat opsi paling menguntungkan, mereka menghadapi biaya opportunity. Seperti contohnya, jika bahan baku diolah menjadi briket, maka biaya opportunity-nya adalah pendapatan yang hilang dari penjualan bahan mentah. Namun, karena nilai jual briket jauh lebih tinggi, keuntungan produksi dan ekspor lebih besar, maka pilihan memproduksi dan memperdagangkan briket dipandang lebih rasional. Dan penawaran. Permintaan briket arang ini meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir karena manfaatnya yang sangat luas. Seperti contohnya digunakan di rumah tangga untuk membuat barbecue atau masakan. Kemudian dikirim juga untuk hotel dan restoran, hingga bahan bakar industri pengolahan serta kebutuhan energi bersih. Negara maju yang menggantikan batu bara dengan biomasa dengan mengurangi emisi gas karbon. Ketika permintaan terhadap briket meningkat, sementara jumlah penawaran atau produksinya tidak mampu mengimbangi, maka harga naik. Kondisi pasar kemudian bergerak menuju titik keseimbangan, yaitu saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Produsen biasanya akan meningkatkan kapasitas produksi untuk mengejar permintaan pasar ekspor. Jika produksi semakin besar, penawaran meningkat dan harga dapat stabil sehingga perdagangan menjadi kondusif, melimpah, biaya produksi bisa turun sehingga harga briket lebih kompetitif untuk ekspor. Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi briket arang karena bahan bakunya yang tersedia di berbagai daerah dan dapat diproduksi dengan volume yang besar. Selain itu, tenaga kerjanya relatif murah dan proses produksi tidak memerlukan teknologi yang sangat rumit. Sementara untuk keunggulan komparatifnya muncul karena memiliki biaya alternatif terendah untuk memproduksi briket dibandingkan dengan negara lain yang mengimpor. Indonesia kaya akan biomasa dan limbah petani seperti tempurung kelapa, sekam padi, maupun serbuk kayu, sehingga menjadi alasan kuat untuk mengekspor produk dari bahan-bahan tersebut, termasuk briket arang tadi. Dengan berlimpahnya sumber daya alam dan tingginya kapasitas produksi, maka biaya produksi menjadi lebih rendah. Inilah yang mendorong Indonesia menjadi negara pengekspor briket ke pasar global. Negara-negara maju yang kekurangan biomasa tetapi memiliki kebutuhan energi alternatif memilih mengimpor briket karena lebih hemat daripada memproduksi sendiri. Implementasi teori ini dapat terlihat dari meningkatnya volume ekspor briket Indonesia ke Eropa atau ke Eropa, Timur Tengah, dan Asia karena faktor kelimpahan dalam bahan dan efektivitas biaya produksi dalam negeri. Tarif mempengaruhi harga jual briket saat memasuki pasar asing. Jenis tarif antara lain ada persentase dari nilai barang, spesifik, nilai terhadap per kilogram, ton, atau kemasan, kemudian ada campuran atau gabungan keduanya,
Fungsi tarif yaitu sebagai sumber pendapatan negara, alat proteksi industri lokal agar tidak kalah bersaing, serta instrumen mengontrol volume impor agar tidak berlebihan. Jika negara tujuan menaikkan tarif impor briket, maka harga di pasar mereka akan lebih mahal sehingga daya saing produksi Indonesia bisa menurun. Produsen perlu mengantisipasi dengan meningkatkan kualitas atau pencarian negara dengan tarif yang lebih rendah. Kemudian, selain tarif, terdapat hambatan non-tarif seperti standar kualitas produksi, sertifikat keamanan, uji emisi, dan persyaratan lingkungan. Produksi briket harus memenuhi standar kadar air tertentu agar tidak cepat berjamur kan. Kemudian densitas, nilai kalor, kadar abu, dan ukuran fisik produk. Banyak negara menuntut sertifikat ECO friendly dan sustainable sourcing sebagai syarat masuk pasar. Seperti ASEAN, penghapusan tarif antar anggota memberikan akses pasar lebih luas bagi eksportir Indonesia. Hal ini membuat eksportir briket lebih mudah memasuki pasar Malaysia, Thailand, Vietnam, dan negara tetangga lainnya. Keuntungan lainnya itu termasuk kemudahan prosedur ekspor, percepatan izin bea cukai, dan peluang investasi lintas negara. Namun, integrasi juga menciptakan persaingan yang semakin kompetitif karena produk dari negara lain dapat memasuki Indonesia dengan tarif yang lebih rendah. Maka industri briket harus memperkuat manajemen mutu, efisiensi produksi, serta strategi pemasaran agar tidak kalah bersaing. WTO atau World Trade Organization memastikan bahwa perdagangan antar negara berlangsung secara adil, terbuka, dan transparan. Organisasi ini mengatur kesepakatan multilateral seperti GATT, GATS, dan TRIPS. Dalam perdagangan briket arang, jika suatu negara mengenakan tarif atau hambatan tarif tidak wajar merugikan Indonesia, WTO menyediakan mekanisme penyelesaian seperti dumping. Dumping terjadi ketika suatu negara mengekspor barang dengan harga sangat rendah, bahkan di bawah harga domestik atau biaya produksi, untuk merebut pasar negara lain. Jika eksportir briket Indonesia melakukan dumping, negara tujuan bisa menganggap produksi merusak kompetisi lokal. Importir dapat mengeluarkan anti-dumping duty atau safeguard, merupakan batas kuantitas impor atau kenaikan tarif sementara untuk menjaga industri dalam negeri. Dampaknya ekspor Indonesia dapat turun dan biaya perdagangan produksi merusak kompetisi lokal. Kemudian hubungan antara perdagangan, lingkungan, dan pembangunan keberlanjutan. Briket arang ini merupakan energi alternatif ramah lingkungan karena berasal dari limbah biomasa yang dapat diperbarui. Pemanfaatannya itu membantu mengurangi limbah pertanian dan menekankan penggunaan kayu bakar maupun batu bara. Produksi briket juga membuka peluang usaha dengan meningkatkan perdagangan briket. Kontribusi ekonomi daerah juga meningkat. Kemudian, namun briket tetap harus diproduksi secara keberlanjutan, tidak berlebihan mengeksploitasi sumber daya seperti mematuhi standar lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan SDGs mengenai energi terbarukan, ekonomi hijau, dan pengentasan kemiskinan. Perdagangan digital dan ekonomi yang berbasis data. Digitalisasi mempercepat ekspansi pasar melalui platform seperti Alibaba, Shopee Export, Marketplace, dan media sosial. Produsen dapat menjangkau pembelian internasional tanpa harus memiliki toko fisik di luar negeri. Transaksi menjadi lebih cepat, transparan, dan biaya distribusi juga berkurang.
Selain itu, data penjualan dapat digunakan untuk menganalisis permintaan negara tertentu, kayak tren musiman, kisaran harga pasar, serta efektivitas strategi promosi. Data memberikan insight bagi produsen untuk menentukan target pasar, kapasitas produksi, fitur produk, kemudian serta negosiasi harga dengan buyer besar. Kemudian ada peran metrologi dan instrumentasi dalam memfasilitasi perdagangan yang adil. Metrologi itu berkaitan dengan ilmu pengukuran standar kan. Dalam ekspor briket ini, pengukuran berat bersih per kemasan sangat penting agar transaksi transparan. Kemudian kesalahan timbangan dapat menimbulkan sengketa dan merusak kepercayaan buzzer. Instrumen laboratorium digunakan untuk mengukur kadar air, kemudian nilai kalor, kadar abu, dan karbon tetap. Sertifikasi hasil uji lab menjadi bukti ilmiah bahwa produk sesuai dengan spesifikasinya. Semakin akurat alat yang dipakai dan semakin terstandar proses kalibrasi, semakin terpercaya produk di pasar internasional, sehingga meningkatkan peluang ekspor dan harga jual. Studi kasusnya dengan isu perdagangan yang relevan, ada kasus penolakan beberapa kontainer briket arang asal Indonesia oleh Uni Eropa. Isu ini tuh menarik untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan standar mutu, isu lingkungan, serta daya saing produk Indonesia di pasar global. Penolakan ini itu terjadi karena sebagian produk dinilai tidak memenuhi standar karena keberlanjutan seperti ketelusuran bahan baku, sertifikasi lingkungan, hingga kadar zat kimia tertentu yang dianggap melebihi ambang batas. Melalui studi kasus ini, mahasiswa dapat mengevaluasi bagaimana keunggulan komparatif Indonesia dalam bahan baku arang belum memenuhi sejalan dengan tuntutan keunggulan absolut dalam kualitas dan sertifikasi produk. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.